Apa makna kematian itu setiap jiwa akan merasakan? Artinya kematian bukan akhir segalanya. Kalau di dunia kematian itu akhir segalanya, tapi di sisi Allah kematian itu awal segalanya. Justru kematian itulah yang mengistirahatkan kita dari semua pelanggaran. Iya Pak, beruntung kalau orang meninggal itu. Saya bicara depan Bunda Yuni, saya bilang, Bunda Yuni, Amer itu salah satu anak yang pantas disebut almarhum. Benar-benar lagi baik-baiknya Pak. Ya, keluarganya yang berikan persaksian. Tiap Jumat, habis zuhur, habis asar, dia berbagi sedekah. Ada hampir 8 Jumat sebelum dia meninggal. Kayak sudah dipersiapkan Pak. Saya bilang yang begini nggak usah kita doakan, semoga husnul khotimah. Masya Allah, baik sekali. Makanya kata orang Betawi itu, bambu itu yang lurus itu yang ditebang. Makanya bang, jangan terlalu lurus bang, cepat ditebang katanya. Masya Allah, kacau juga ini. Masya Allah. Justru kita senang itu kalau lagi baik-baiknya Allah ambil, itulah yang terbaik. Lagi baik-baiknya, lagi baik sama istri, lagi baik sama adik ipar, lagi baik sama tetangga, lagi baik sama masjid. Kita lagi baik, Mbak, nggak sakit, nggak apa, lagi baik, tiba-tiba meninggal. Kayak kemarin kan, Mang Odet tuh, lagi baik-baiknya tuh. Ridwan Kamil tuh nangisnya minta ampun tuh. Dia berkata, ya 5 tahun, kan pernah jadi wali kota dan wakil ya. Apa kata dia? Satu kata, orang soleh katanya. Masya Allah. Makanya Pak, kematian itu bukanlah akhir segalanya, tapi dia awal perjalanan yang panjang. Ya, the long time. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang kami selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan kami masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan yang paling nyata. Berarti kerugian yang paling nyata sebaliknya. Makanya bapak-bapak sekalian, oh Masya Allah, al mautu nasihat, kata Rasul, kematian itu nasihat. Ya bapak-bapak, Masya Allah, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Nah, saya tidak ingin mengajak bapak-bapak takut dengan kematian. Justru kita harus berani dengan kehidupan. Kematian gak usah kita takutin Pak. Bapak takut atau tidak, ya pasti bapak akan didatangin. Al-mautul bab, karena kematian itu seperti pintu, setiap orang pasti melewatinya. Hari ini jam 10 saya sampai ngeri-ngeri sedap ini Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Saya diminta Pak menyampaikan materi di eksekutif muda. Orang-orang lagi produktif, orang-orang lagi bagus-bagusnya. Materinya tahu nggak Pak mereka minta? Saya bilang, ngiri kali materi ini kalian minta. Itulah Ustadz, kami minta materi itu biar kami tambah produktif. Apa itu? Indahnya menjemput kematian. Indahnya menjemput kematian. Itu anak-anak muda Pak, 30-40 tahun lagi bagus-bagusnya mereka, punya komunitas Pak, eksekutif muda, tapi minta materinya itu Pak, indahnya menjemput kematian. Kalau aki-aki begini, materi malam Jumat pakai jubah putih, materi cukup lah. Ini yang muda-muda Pak, Masya Allah. Makanya kata Abu Bakar, siapa yang berani, siapa yang mencari kematian, maka dia akan dapat kehidupan. Masya Allah. Kata Khalid bin Walid, kenapa kaum muslimin tidak pernah kalah dalam perang? Karena kami kaum yang berperang mencari kematian, sementara kalian kaum yang berperang mencari kehidupan. Masya Allah.
ish kariman au mut syahidan, hidup dengan kemuliaan, kalaupun mati syahid. Makanya ada doa kita dianjurkan, Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Allahumma amitna, ya Allah wafatkan kami, ala syahadati fi sabilik, wafatkan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Lagi dari masjid, dari rumah ke masjid, ya belum sampai di Al-Falah, oh jatuh, masya Allah. Bawa ke rumah sakit, kata dokter enggak lagi, amitna ala syahadat fisabilik. Lagi bangun tahajud, baru rakaat pertama jatuh, masya Allah. Lagi bagi-bagi untuk anak yatim, jatuh. Lagi menyantuni janda-janda muda, jatuh, masya Allah. Ustadz ini mulai lagi nih, masya Allah. Memang harus janda tua, ya, masya Allah. Kemarin saya ke Jakarta tuh ketemu dengan anak buahnya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda nulis buku, ya, Kiat Berpoligami. Dia baru berani menulis buku itu ketika dia udah 2 sekarang, masya Allah. Dulu belum 2 nggak berani dia ngomong gitu. Ustadz Basalama pernah negur, kalau yang belum poligami jangan ngomong poligami, katanya, masya Allah. Luar biasa, Pak. Pak, bagaimana kiat mendapatkan kematian yang tenang? Nah, ini yang perlu disampaikan, ya. Karena mati pasti, tapi gimana Ustadz biar kami dapat kematian yang tenang? Inilah yang perlu kita bahas ini, Pak, ya. Karena kalau kematian yang tenang itu, Pak, aduh, apa Allah panggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak mau tahu nggak? Bapak belum baca ya ayat ini, Pak, ketika turun. Ayat ini ketika turun, Abu Bakarlah orang pertama yang berkata, ya Rasul, jadikan aku orang pertama yang dipanggil Allah saat aku wafat dengan ayat itu. Luar biasa Abu Bakar itu, Pak. Ya Rasul, jadikan aku orang pertama saat wafat dipanggil dengan ayat itu. Masya Allah. Apa kata Rasul? Engkau orang pertama yang dipanggil saat meninggal dengan ayat ini. Masya Allah. Sahabat, ya Rasul, aku juga. Kalian udah terlambat. Abu Bakar Siddiq. Gak usahlah, Pak, kita bandingkan dengan Abu Bakar, ya. Jika iman manusia hari ini sampai hari kiamat disusun, ditimbang, jangankan melampaui, menyamai iman Abu Bakar, nggak akan sama. Allahu Akbar. Di muka bumi nggak ada orang seperti Abu Bakar yang pernah menginfakkan seluruh hartanya perang Tabuk, perang yang paling sulit, Pak. Umar bin Khattab menyumbangkan separuh hartanya, tapi dia kaget, Madinah gempar. Di medsos gimana-mana itu, nggak ada WA sih, tapi media sosialnya dari mulut ke mulut. Abu Bakar menginfakkan seluruh asetnya untuk perang Tabuk. Masya Allah. Kata Umar, wajar kalau Abu Bakar. Panggil semua, kata Rasul, panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ma baqiyata minal ahli, apa yang kau sisahkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Baqiyatu minal ahli Allah wa rasuluh, yang kusisahkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah. Bapak boleh ngomong gitu ke orang rumah, Pak? Hah? La haula wala quwata. Kata orang rumah, makan tuh masjid. Masya Allah. Lama aja kita di masjid, kok pulang sih? Sekalian bawa baju ke masjid. Masya Allah. Kata istri, tunggu nih, nanti itikaf saya bawa di masjid. Ya, berat, Pak. Masya Allah. Penasaran Umar, Pak, datang. Ya Abu Bakar, ya, berikan aku rahasia, apa yang mendorongmu bisa berbuat seperti itu? Apa kata Abu Bakar?
Aku hanya membiasakan doa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Ya Allah, letakkanlah harta di tangan-tangan kami, jangan kau letakkan harta di hati kami. Sederhana Pak doa ini, tapi berat. Ya Allah, letakkan harta di tangan-tangan kami, jangan engkau letakkan harta di hati-hati kami. Kalau di tangan Pak mudah kita berbagi, kalau di hati, Allah, 5 perak kita nggak bagi dengan saudara. Kami nggak di tangan Ustaz, kami nggak di hati, di tabungan Ustaz masalahnya itu dia. Sekarang teknologi makin canggih, nggak ada alasan tabungan, ATM enggak. Yang penting ada ini nih Pak, ada kota, ada wifi, bisa kita nyumbang. Mana DKM nih? Nggak ada barcode ya. Harusnya masjid sekarang tuh orang nyumbang udah nggak pakai kotak-kotak, udah barcode. Saya kaget nih, apa nih? Ini Ustaz untuk infak, cukup tempelkan di situ. Masya Allah, itu jauh lebih ikhlas Pak. Gitu. Kan ada orang nyumbang itu Pak, dia naruh ada, memang ada kalau ada keropak lewat, itu kan kalau ada orang zikir. Makin dekat keropak dia istighfar, astagfirullah. Ketika keropak lewat, alhamdulillah. Dia pikir baru satu, datang lagi keropak, astagfirullah. Lagi duduk dia saat khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang pakar di belakang. Pak, apa? Ini Pak, tolong Pak masukin. Kaget, dia baru masukin 2.000. Ada orang belakang ngasih ke dia 100.000. Dimasukin lah tuh keropak. Pas keropak lewat, itu orang belakang, Pak itu duit Bapak. Astagfirullah. Waduh ya Allah, dia mau kejar, keropak udah jalan. Masya Allah. Pak ini bab iman Pak, aduh ya Allah. Makanya Ustadz Dadang Halilullah itu dengan seorang pengusaha, saya lihat, saya belum tanya gimana, beliau lagi merancang keropak yang berjalan tuh pakai sensor. Kalau nggak diisi nggak jalan ya. Dan dirancang 25 kilo beratnya. Jadi depan kita itu nggak bisa kita geser-geser. Kalau kita masukin sesuatu dan dia bisa baca sensor itu, gitu kan, masukin gitu baru dia jalan. Ya, 100.000, kalau 2.000 jalan, tapi ada ngomong pelit lo, gitu jalan ya. Gitu. Kalau 50.000, 100.000, jazakallah, gitu. Ustadz, kenapa iman itu suka dilambangkan dengan harta? Iya, Pak, pingin hidup yang tenang. Baik Pak, Masya Allah. Ini saya kalau bahas nanti Pak jam 10, bayangkan anak-anak muda materinya indahnya menjemput kematian. Kan main tuh usia 30-40 tahun mereka bikin di Tajur Residen. Saya lihat lokasinya, rumahnya besar ya, disitulah mereka bikin kajian eksklusif indahnya menuju kematian. Jangankan mereka, pembicara juga takut-takut Pak. Kita lihat video erupsi itu Pak, kepanggang begitu ya, tangan Allah. Saya mau cerita sedikit, cuman nggak enak lah. Ini karena sudah diberitahu Ustadz konsumsi. Kenapa erupsi itu turun di desa, di kecamatan Pasirian? Wah, ngeri Pak kalau kita buka ya. Yang jelas Pak, kalau pingin mendapatkan kematian yang tenang ya, ini ada satu hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ini Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar atau biman tahrumu 'alaihi an-nar. Ya, maukah aku kabarkan dari Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Karena orang yang paling tenang itu adalah ketika dia wafat, itu diharamkan baginya api neraka. Kebayang Pak, ada orang yang ketika dia meninggal, Rasul beritahu haram baginya api neraka.
Doa kita tuh apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya wa qina adzabannar. Suka ada imam tuh 2 kali. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Takut banget, Pak. Karena tersentuh dengan api neraka, Pak. Jempol otak kita mendidih, nggak ada yang kuat. Suka merinding, Pak. Ya, siapa orang yang mati diharamkan ya oleh Allah api neraka atasnya. Wah, kata Rasulullah SAW, satu ya, ala kulli qaribin. Yang pertama orang yang qarib. Qarib itu apa? Hambal, dekat dia dengan semua orang. Makanya Pak, jangan suka jadi orang yang dimusuhi orang-orang. Qarib, berkawan dengan siapa saja, dekat dengan umat, dekat dengan umara, dekat dengan ulama. Ya, qarib, dekat dia. Orang suka dengannya. Jangan sebaliknya, kalau kita datang, awas ada datang, Masya Allah, trouble maker. Ya, jadilah orang itu dekat, qarib, Masya Allah. Kalau kita tidak ada tuh, ada orang merasa kehilangan. Ya, qarib, ini yang pertama. Qaribun, ya, orang yang qarib. Ya. Yang kedua adalah orang yang hayyin. Apa tuh hayyin, Ustaz? Orang yang tenang, tidak mudah emosi. Orangnya hayyin, tenang. Mang Odet itu, Pak, saya ya tahulah, Pak, ya. Kalau acara di Bandung lihat orangnya itu tenang, Insya Allah. Ada orang tuh kalau kita lihat bawaan tuh ketenangannya membuat kita tenang. Tapi ada orang, Pak, karena kepanikannya kita juga panik garanya, Masya Allah. Ya, saya paling sering tuh lihat orang menyaksikan tuh saat pernikahan. Ada orang tuh nikahin anak tuh bolak-balik, Masya Allah. Nah, itu wajar, emosional itu, ya, karena baru pertama kan gitu. Tapi ketika dia nikah lagi dia tenang, Masya Allah. Itu beda, Pak. Menikahkan anak dia nggak tenang, tapi kalau dia nikah lagi tenang, Masya Allah. Jangan prasangka buruk dulu. Dia nikah lagi karena istri pertama wafat, begitu. Tenang, Pak. Gitu. Sampai hari ini saya juga masih berpikir, Pak, bab itu, Pak. Sudah di rumah tuh, saya belum buka itu bukunya Ustadz Firanda, ya, konsep poligami itu. Tapi saya sembunyikan di rumah, tumpuk dengan buku yang lain. Bisa marah orang rumah itu. Apa maksudnya ini? Paling kalau ditanya pesanan orang itu aja. Ustadz kelihatan takut, bukan soal takut. Bagi saya menikah lagi itu bukan bab takut atau berani. Karena bagi saya ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa yang lebih kuat dari keberanian? Kesetiaan. Itu yang buat Pak Jenderal tetap setia selamanya. Tapi jangan samakan setianya teman-teman Grab. Setiap teman Grab beda lagi. Setiap tikungan ada langganan maksudnya. Hayyin, tenang, ya. Saya punya kawan tuh orangnya tenang sekali. Ada masalah tenang dia, nggak ada masalah, Masya Allah. Nanti sebentar, Pak, ya. Saya kemarin dikasihkan bukunya Turos, ya, tulisan Imam Hasan Al Basri dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, disandingkan dua itu. Ibnu Taimiyah itu, Pak, itu di bawah, Pak, 2 level ke atas tuh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Baca bukunya itu, Pak, Masya Allah. Memang ilmu tasawuf itu nggak boleh kita tinggalkan, karena agama kita itu tidak cuma iman Islam, tapi ada ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam tara, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka.
sadarilah dia lagi melihatmu. Nah, tasawuf itu ada di level itu, Pak. Kita beribadah dengan keyakinan Allah memperhatikan kita, bukan manusia memperhatikan, bukan mertua, bukan jamaah, tapi ada orang yang memperhatikan. Ya, ada siapa? Ada jamaah, betul, ada mertua, ada, tapi itu tidak masuk di pikiran kita. Yang kita pikirkan ketika kita ibadah, ada Allah yang memperhatikan. Masya Allah. Orang hayin ini, Pak. Hayin, ya. Yang berikutnya layyin. Ini level yang paling berat, layyin. Apa? Santunnya, ya, sampai pada level ucapan. Wah, ini berat. Kok Ustadz bilang berat? Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ujian layyin itu, Pak, bukan dengan orang lain, dengan orang rumah. Ya, pandemik berkepanjangan, tidak sedikit banyak bapak-bapak berubah jadi Fir'aun. Banyak anak-anak bilang, nggak usah jauh-jauh. Apa kata anak-anak? Ah, ayah nggak asik, Ustadz. Hah? Kenapa? Marah-marah. Iya, Pak. Pandemik ini membuka tabir siapa kita. Bapak-bapak jika ingin memperbaiki, masuk. Di Bogor kemarin ada opening grup Ayah Hebat. Jadi mak-mak itu nggak usah diajarin, mereka mah seminggu 7 hari 8 kali majelisnya. Ya, yang dibutuhkan sekarang grup Ayah Hebat. Karena menghadapi anak-anak sekarang, kalau kita tidak punya ilmu, tidak ada, Pak, repot. Outputnya apa, Ustadz? Ya, kita menjadi ayah, suami yang lebih tenang di rumah. Ya, indikatornya apa? Ucapan kita layyin, santun. Masih ingat Musa, Pak? Musa itu, Pak, siapa ada yang tahu? Saya beri hadiah. Ada yang tahu siapa nama bapaknya Nabi Musa? Ada yang tahu? Wah, Ustaz yang tahu dia. Ya, bapaknya Nabi Musa. Ada yang bilang ini, ada yang bilang, ya, di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir juga apa namanya, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi yang jelas yang membesarkan Nabi Musa itu adalah Fir'aun. Bayi, surat apa itu? Ayat 7 itu. Al-Qasas ayat 7. Allah suruh ibunya Musa untuk gitu. Ustadz, kenapa Mesir punya kebiasaan begitu? Mesir itu ada kebiasaan aneh. Sungai Nil itu suka minta korban. Dan yang dialirkan itu adalah kadang anak gadis. Kalau di Indonesia itu kepala kerbau, kepala kambing. Kenapa? Jinnya seleranya rendah di Indonesia. Kalau di sana jinnya nggak mau kepala kambing, kepala kerbau, dia maunya anak gadis. Wah, luar biasa itu, Pak. Ya, Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun. Tapi satu waktu Allah berkata, idhab anta ila Fir'aun innahu tagha. Temuin Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Masalahnya menemui Fir'aun berisiko. Fir'aun itu, Pak, mohon maaf ini, Pak, itulah satu-satunya penguasa di muka bumi yang tidak pernah sakit. Jangankan sakit berat, pilek pun Fir'aun tidak pernah. Itu yang membuat dia sombong betul itu, Pak. Ya, tapi apa yang terjadi ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk menegur Fir'aun karena dia sudah melampaui batas? Nabi Musa mengajak saudaranya Harun. Maka Allah berkata, surat Toha 43, 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu. Tapi ingatkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun apa? Qaulan layyina, kata-kata yang santun. Masya Allah.